kita semua. Pada malam hari ini, saudara-saudara kita yang akan melayani, doa buka akan dipimpin oleh Ibu Fenly Yuwono dari Bandar Lampung. Kesaksian akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Hairani Manulang dari Bandung. Lagu pujian akan disampaikan oleh Doa Manulang, Dona Octavia dan Abigail Manulang. Dan renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Basman Manulang, salah satu penggiat kelas kemajuan dan gembala jemaat Setiabudi Bandung. Doa syafaat kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh dua orang hamba Tuhan. Yang pertama adalah Pendeta Pertemuan Siahaan dari distrik Bergen, Lampung. Dan yang kedua adalah Pendeta J.R. Haflar, Direktur Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan doa tutup akan dilayangkan oleh pembicara kita, Pendeta Basman Manulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita pada malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Fenly. Terdengar suara saya di sana, Karina? Terdengar, Kak. Bagus. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini, kami yang berada di aplikasi Zoom, yang dimana kami berdoa, 100 hari berdoa di malam yang ke-35. Tolong kami ya Tuhan, agar acara demi acara, Engkau sajalah boleh memberkatinya. Baik yang berbicara, baik memberikan kesaksian, dan siapapun mereka, kiranya roh Tuhan boleh melimpah bagi kehidupan mereka. Kami siap untuk melaksanakan acara kami pada saat ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Fenly. Kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Hairani Manulang. Kami persilahkan Ibu. Selamat malam bagi kita semuanya. Selamat malam Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih di mana diberikan kesempatan bagi saya untuk bersaksi pada malam ini. Suaranya boleh keras Bu? Tambah lagi keras. Kedengaran suara saya? Selamat malam. Masih kecil Bu. Boleh tambah lagi dikit? Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ibu, boleh. Sudah? Siap. Siap. Saya ucapkan banyak terima kasih diberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan melalui kesaksian pada malam ini. Kesaksian saya pada malam ini mengenai pelayanan kami di Jemaat Setiabudi. Kami baru saja pindah dari jemaat lain ke Jemaat Setiabudi selama hampir kurang lebih 3 bulan sampai sekarang. Kami melayani Jemaat Setiabudi dari pertengahan bulan Januari. Mungkin di sini baru kami di Jemaat Setiabudi, kami baru melayani dan kami juga sebagian ada yang kenal dan sebagian belum ada yang kenal. Karena kami baru tiba-tiba ada virus corona begini, jadi kami melalui WA aja kami ngobrol. Pada tanggal 6 bulan 3 Maret, saya sakit. Sakit bersama anak kami yang pertama, yaitu anak kami Dona. Kemudian itu terjadi pada tanggal 6 hari Jumat.
Sebelumnya saya sudah merasakan seminggu sebelumnya, saya merasakan badan saya kurang sehat, tapi pendeta menganjurkan saya untuk berobat di rumah sakit. Karena jarak rumah sakit dari Setiabudi ke Cihamplas sangat dekat. Tapi saya menolak karena saya merasakan, rumah sakit demam, bisa kok minum obat demam, sakit kepala, bisa saya sakit kepala, itu obat sakit kepala di rumah ada disiapkan. Nah, mungkin karena merasa capek, saya bekerja menata-nata perabotan rumah tangga, naik turun, karena kami punya lantai 2 di rumah pastori, jadi merasa kecapean, dan kemudian rumah kami di pinggir jalan raya. Setiap malam saya mau tidur, tidak bisa tidur. Mata tertutup, tapi telinga saya mendengar. Setiap hari seperti itu, karena beradaptasi. Kemudian saya tibalah sakit bersama anak saya, dibilang dokter kalau saya sakit demam berdarah. Begitu juga dengan anak saya Dona, dia sekolah hari Rabunya, tiba-tiba dia balik lagi pulang karena dia sekolah di Naripan. Pulang dia ke rumah karena disuruh itu gurunya pulang karena dia demam. Kemudian saya kasih obat demam, suruh istirahat. Kami sama-sama istirahat di dalam rumah. Kemudian hari Jumatnya, badan terasa menggigil, tidak kuat, tapi saya merasa dikuatkan. Kemudian pendeta menyuruh berobat ke rumah sakit bersama anak saya Dona. Karena besok hari Sabat, tanggal 7, kami ada Festival of Faith yang akan diadakan di Unai, gabungan se-Bandung Raya. Daripada besok atau lusa, nanti kalian berdua terbengkalai di rumah. Akhirnya, ya sudah, kami memutuskan untuk ke rumah sakit. Ternyata kami dibilang dokter, kami kena demam berdarah ibu dan anak. Nah, kemudian saya memikirkan bagaimana keadaan anak-anak saya yang 2 ini masih kecil. Di nomor 2 baru 8 tahun, yang 3 4 tahun. Saya memikirkan besok hari Sabat pendeta akan melayani jemaat Setiabudi, di mana kami mempunyai baptisan 3 orang, 3 jiwa yang akan diadakan di Unai bersama-sama dengan jemaat yang lain. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah pendeta pelayanan pada hari Sabat yang akan diadakan di Unai. Semoga anak saya dilindungi Tuhan karena tidak ada yang menjaga. Kakaknya sama saya di rumah sakit. Mereka berdua-dua aja. Nggak mungkin pendeta akan menemani anak-anaknya. Saya berdoa semoga mereka baik-baik saja. Puji Tuhan, kakaknya yang nomor 2 bisa menjaga adiknya dengan baik. Puji Tuhan, saya berdoa mereka dilindungi dengan sehat, kemudian baptisan dapat berjalan dengan baik. Nah, pada tanggal 13 hari Sabat ya lagi, saya udah pulang hari Jumat tanggal 12. Tanggal 13-nya hari Sabat saya bergereja bersama anak saya karena sampingan rumah pastori ke gereja. Jadi pergilah saya ke gereja. Kemudian dibilang sama jemaat, Bu Pendeta nggak usah bergereja dulu, istirahat dulu, baru pulang dari rumah sakit. Saya bilang tidak apa-apa Bu, semoga saya bergereja, saya akan dijamah, tubuh saya akan sehat kembali dan dapat melayani jemaat dengan baik. Tiba waktunya pas Sabat itu adalah Sabat majelis. Kemudian saya ikut majelis. Di situ juga udah lemah saya. Kenapa saya ikut majelis? Saya anggota majelis. Saya harus menyampaikan kerjaan saya untuk cepat dilayani supaya dapat agenda-agendanya dapat dikabulkan oleh majelis. Nah,
kemudian singkat cerita selesailah majelis, tiba-tiba jemaat majelis bilang ada seorang mahasiswa yang baru pulang dari Korea, dia baru sampai kemarin, tiba-tiba dia bergereja. Majelis bilang, itu anak jangan sampai dia bergereja dulu, karena dia harus diisolasi. Kebetulan virus corona sudah masuk ke Indonesia waktu itu di Jakarta, yang mengenai ibu dan anak itu. Nah, kemudian sudah selesai bercerita tersebut. Nah, 2 hari kemudian kami mendengar bahwa virus corona itu sudah sampai di Bandung. Nah, sudah sampai di Bandung, kemudian ada hamba Tuhan, pendeta dari GBI mengadakan acara seminar di Lembang. Kemudian di situ kebetulan saya sudah sejauh hari ibu ketua Dian semua orang menelpon saya kalau saya juga diutus untuk ikut acara seminar yang ada di Lembang tersebut. Kami 3 orang yang diutus. Ibu pendeta Semoran, ketua, saya, yaitu Ibu pendeta Jimmy Dolot. Kebetulan karena saya baru pulang dari rumah sakit, dibatalkanlah acara tersebut kami untuk ikut ke seminar. Tapi puji Tuhan, kami untung aja tidak ikut. Kenapa? Kalau kami ikut bertiga ke sana, pasti kami kena juga. Karena semua jemaat yang hadir di situ untuk acara seminar tersebut, semua kena virus corona, positif. Banyak sekali yang meninggal, orang-orang yang ikut acara di seminar tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 25 Maret kemarin, jemaat kami, Jemaat Setiabudi, yang sering kita didoakan pada malam ini, 100 hari berdoa, yaitu Bapak Jimmy Simanjuntak. Tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit kalau Bapak ini dirawat di rumah sakit, tapi dia demam. Kemudian akhirnya besoknya pendeta melawat Bapak ini. Bayangkan Bapak Ibu, dia melawat tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, sudah itu selfie lagi sama Bapak ini, Bapak Jimmy Simanjuntak ini. Kemudian saya cari-cari pendeta, kemana Bapak ini cepat sekali menghilang, kakinya panjang. Nah, kemudian saya cari pendeta ini, kemana pendeta ini kok nggak ada di rumah. Dia nggak bilang kalau mau melawat Bapak ini. Nah, kemudian dia pulang, telepon anak saya, suruh merebus air panas. Saya mau pulang, saya habis dari rumah sakit melawat Bapak ini, katanya. Sudah direbus sama anak, dia pulang berdiam diri di sekolah. Selama 15 menit, baru dia masuk ke rumah, ganti baju, bajunya direndam pakai air panas, kemudian dia mandi, malam-malam, tengah malam dia mandi, jam 11 atau jam 10 dia ada di rumah. Nah, kemudian keesokan harinya saya bertanya, Bapak ini sakit apa? Sakit demam, katanya gitu. Oh, demam. Ada sekanya enggak? Enggak ada. Terus pilek batuk? Enggak, cuma demam aja. Oke. Nggak apa-apa lah, oke, saya begitu. Kemudian kami Jemaat Setiabudi kebetulan karena udah virus corona udah masuk ke wilayah Bandung, jadi kami dianjurkan dari kantor KJB untuk berlibur, tidak bergereja sama sekali, dan kami disuruh kebaktian di rumah kami masing-masing. Nah, kemudian ada anggota kami yang sukarelawan untuk membantu orang-orang yang di luar sana sudah lockdown atau isolasi di rumah, diberikan sembako, didatangkan ke sembako ke kami, ditaruh di rumah pastori. Kemudian pendeta ini
mendata siapa aja yang dapat sembako ini. Sampai sekarang sembakonya lancar karena jemaat kami sangat baik-baik untuk menolong orang-orang yang kekurangan di luar sana. Kemudian Bapak Pendeta ini setiap ada sembako datang selalu diantar dari rumah ke rumah. Ada juga yang datang ke rumah untuk mengambil sembako tersebut. Nah, kemudian pas tanggal 22 bulan 4, nah kami renungan malam. Ini kabarnya belum dikasih tahu sama saya. Tanggal 22 bulan 4 malam ada telepon dari rumah sakit. Dokter yang telepon kami karena dokter tahu kalau pendeta ini melawat Bapak ini. Jadi untuk berhati-hati mungkin atau waspada atau selasi menghindari istri dan anak-anak. Nah, kemudian kami renungan, kemudian kami habis renungan, deringan handphone ini nyala terus. Nah, udah itu saya bilang sama pendeta, coba lihat dulu, sepertinya penting sekali, kenapa ini teleponnya nggak berhenti. Nah, sudah selesai berdoa, kemudian pendeta kembali ke dokter tersebut. Kemudian mereka ngobrol di depan kami sama anak-anak. Ada yang lagi nonton TV, ada yang belajar. Kemudian ngobrol lah pendeta sama dokter tersebut. Saya dengar cuma kata, ya. Nah, kemudian tidak lama mereka ngobrol, pendeta keluar. Pendeta keluar mungkin tidak mau kedengaran dari saya, kedengaran sama saya. Kemudian dia pergi keluar, rupanya mereka ngobrol di sekolahan. Nah, dokter ini sama pendeta memberitahukan kalau Bapak Jimmy ini positif corona. Tapi dokter ini mau ngasih tahu sama saya supaya saya waspada terhadap suami saya supaya jangan dekat-dekat gitu. Tapi dilarang sama pendeta. Nggak usah, biar saya aja yang ngasih tahu, katanya kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya saya penasaran kenapa Bapak ini nggak mau ngasih tahu sama saya. Nah, kemudian saya tanya-tanya, enggak sehat, positif, negatif kok Bapak itu, katanya kayak gitu. Sudah mulai berbohong dia sama saya. Nah, kemudian Ibu Pendeta Sekumorang, ketua kami, menelpon kami. Ibu Pendeta, bagaimana kabar kalian, katanya gitu. Bagaimana kabar pendeta? Saya bilang, sehat-sehat, kata saya gitu. Nah, udah itu, kok banyak sekali orang-orang bertanya sama saya mengenai pendeta. Ada apa? Kok saya nggak tahu gitu. Nah, kebetulan saya bilang, baik-baik Bu, kata saya gitu. Terus kalian, Ibu ketemu Bapak gimana, katanya kayak gitu. Ya ketemu, keluar sama, masuk sama, kamar sama, kemana-mana sama. Gimana nggak sama, ke rumahnya aja sempit kayak gitu. Jadi nggak mungkin kalau saya tahu pendeta ini Bapak ini kena virus corona, saya akan suruh pendeta itu tidur di sekolahan. Mungkin karena pendeta takut menyampaikan nama saya, jadi aman-aman dia tinggal di rumah sama saya. Jadi kemudian sampailah berita ini ke Jakarta, teman-temannya yang ada di Lampung juga, terus seperti pendeta Richard Pengabean juga telepon, bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana kok bisa itu si Bapak Jimmy ini kena virus corona. Diceritakanlah, Bapak Jimmy ini kena virus corona karena satu kerjaannya itu adalah jemaat GBI, makanya terkontaminasilah dia virus corona. Nah, kemudian yang jemaat kami majelis di WA lah majelis, hati-hati sama pendeta karena pendeta sudah bertemu sama Bapak Jimmy ini. Jangan sampai dekat-dekat sama pendeta sama Bapak Jimmy Simanjuntak. Terus yang orang-orang yang jemaat saya yang dijumpai pendeta, ada yang datang ke rumah untuk mengambil pola sabat, untuk mengambil sembako, sudah salaman sama mereka.
Jadi mereka ini yang sudah ketemu sama pendeta selama Bapak ini di isolasi di rumah sakit. Jadi, aduh bagaimana ini? Saya kemarin ketemu pendeta. Saya kemarin salaman sama pendeta. Saya kemarin ngambil sembako di rumah Pak Pendeta. Bagaimana ini? Mereka semua merasa khawatir dan mereka merasa takut. Puji Tuhan, karena saya pas hari Sabat, saya pancing-pancing pendeta ini. Akhirnya pendeta terbukalah. Oh iya, katanya kayak gitu. Saya mau cerita apa kayak gitu. Cerita mengenai Pak Jimmy Simanjuntak ini. Emang kenapa? Sebenarnya dia sakit positif virus corona, katanya kayak gitu. Terus saya bilang, selama ini kamu bohong sama saya, kata saya gitu. Bilang saya sehat. Iya, takutnya mami khawatir. Jadi nanti takutnya kepikiran, katanya kayak gitu. Jadi akhirnya, oh ya sudahlah, yang penting pendeta ngasih tahu sama saya itu udah 20 hari di rumah. 20 hari di rumah. Coba sebelum 12 hari, dia nggak mau ngasih tahu. Tapi ini sudah 20 hari dia baru ngasih tahu sama saya. Ya, tapi puji Tuhan, saya berdoa terus kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Keluarga kami sehat-sehat, dan juga pendeta sehat-sehat. Di sini saya mempunyai ayat untuk kita semua, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi intinya kita di sini yaitu kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, menengok kita, dan menolong kita. Supaya kita terus banyak-banyak berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Inilah kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Manulang untuk kesaksiannya bagaimana penyertaan Tuhan menyertai Ibu dan keluarga dengan pendeta sehingga boleh terhindar dari penyakit yang sedang marak pada akhir-akhir ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan bagi Ibu dan keluarga. Kita akan mendengarkan lagu pujian pada malam hari ini akan disampaikan oleh Doa Manulang. Doa adalah Donna, Abigail, Octavia, dan Abigail. Kami persilahkan.
Amin. Amin. Terima kasih adik-adik manis. Lagu yang baik untuk kita dengarkan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta B. Manulang. Kami persilahkan Pendeta. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin mengucapkan Selamat malam. Selamat malam mungkin di lambangan tangan. Selamat malam. Selamat malam Pendeta. Ada juga di sini dari Caritas, Bapak Sitompul, dan juga ada Jamal Marbun. Dan terima kasih juga kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan, bahwa istri adalah orang Lampung asli. Ya, asli orang Lampung. Kalau bahasa Lampungnya nyokabar, wawai, waras. Itu kalau bahasa Lampung. Ya. Dan terima kasih juga kepada Direktur PA dari Sumatera Selatan yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, di hari yang ke-35 ini berdoa untuk kasih karunia-Nya, dan sebelumnya kita lihat di sini berseru kepada Yesus dalam waktu kesesakan. Tadi bahwa Ibu Pendeta sudah bercerita mengenai bagaimana pada waktu saya melawat. Dan pada waktu hari bulan puasa itu di bulan April, sahabat pertama itu saya puasa, semua puasa. Memang sudah dianjurkan oleh Ketua Uni, semua yang berpuasa supaya minum jus apa aja. Tapi saya nggak minum jus ketika saya puasa, nggak pernah saya minum, nggak pernah makan. Tapi bahwa saya mengalami jam 3 sore itu, saya seperti kepala saya pusing, meriang-riang, dan seperti pada saya mau mati. Ya. Kemudian saya langsung pikiran ini bisa-bisa ini dari virus ini, virus corona. Lalu saya bilang, Mami, saya izin dulu, saya batal puasa. Karena saya nggak bisa lagi berdiri ini, saya mau makan. Ya sudah makanlah, saya berdoa, Tuhan ampuni saya batal puasa. Karena saya sudah lemas, nggak kuat lagi. Lalu saya makan, lalu saya makan vitamin, lalu saya juga berdoa. Lalu saya ingat itu bahwa mengenai anggota jemaat itu virus corona. Dan memang bahwa pas waktu dikasih tahu itu, saya nggak bisa tidur. Waktu diumumkan oleh dokter kepada saya bahwa positif. Karena saya bayangkan pendeta GBI itu meninggal. Saya bayangkan gimana nanti anak-anak saya. Bagaimana nanti meninggal itu saya lihat sangat mengerikan. Paling mungkin yang melihat hanya 10 orang. Hanya 10 orang. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, saya masih rindu untuk hidup. Untuk Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan saya hidup, hiduplah. Kalau enggak Tuhan izinkan, ya akan tidak boleh jadi. Itulah doa saya pada waktu itu. Dan puji Tuhan, sesudah itu saya untuk mengadakan pelayanan juga, tetap juga melayani umat Tuhan, membagi sembako, dan juga tetap komunikasi seperti biasa, telepon sekarang untuk melawat kota, menanyakan kabar, dan puji Tuhan. Lalu berdoa untuk kasih karunia. Di dalam ayat inti kita pada malam ini, katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang segaris bawah ini adalah kata kelemahanlah. Kelemahanlah. Ada 3 di sini kata kelemahan. Lalu yang terakhir katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Tapi banyak orang ketika dia lemah, malah lemah terus. Kita lihat di sini arti dari berdoa kasih karunia. Arti kasih karunia di sini disamakan dengan belas kasihan. Yang diartikan ada dua istilah dibedakan, yaitu anugerah disebut juga kasih karunia, yang disebut adalah grace. Yang artinya adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena kita tidak pantas untuk menerimanya. Jadi kadang-kala yang dikatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sedangkan belas kasihan yaitu mercy. Yang diartikan juga rahmat adalah tindakan Allah yang tidak memberikan kepada kita apa yang sepatutnya kita terima, yaitu penghakiman dan ke neraka untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih karunia itu artinya adalah belas kasihan atau rahmat. Kemudian jadi kasih Allah yang besar itu dinyatakan dalam kemurahannya melalui dua pemberian, yaitu kasih karunia dan rahmat. Lalu bagaimana seharusnya respon kita terhadap kasih karunia Allah? Bagaimana respon kita? Kadang-kadang kita hanya mengerti kasih karunia. Kita lihat di sini, jika seorang membunuh anak laki-laki Anda dan dihukum mati, dan Anda membiarkan hukuman berlaku, itu adalah keadilan. Jika Anda menyatakan supaya si pembunuh jangan dihukum mati, itulah belas kasihan atau rahmat. Jadi si pembunuh tidak menerima apa yang seharusnya dia terima karena kejahatannya. Namun jika Anda membawa si pembunuh anak Anda itu ke rumah Anda dan mengadopsinya sebagai anak Anda dan memberi dia seluruh kasih dan hak-hak istimewa serta warisan yang akan Anda berikan kepada anak-anak Anda itu kasih karunia atau anugerah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, menerima kasih karunia Allah itu dengan percaya kepada Yesus Kristus. Pada waktu saya dengarkan bahwa dokter menelepon saya, yang Pak Pendeta lawat itu positif virus corona. Satu malam saya nggak bisa tidur, saudaraku. Nggak bisa tidur. Saya bayangkan pasti saya meninggal, pasti meninggal dalam saya. Lalu nggak bisa tidur. Kebetulan juga saya bermimpi abang saya almarhum di Bekasi. Saya bermimpi ketemu. Lalu saya bilang, lah ini sudah meninggal abang saya ini. Waduh, sudah berpikiran tidak baik. Jadi yang pertama bagaimana kita untuk merespon kasih karunia, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan sini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya satu-satunya penolong kita, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan di sini dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kadang-kala saya ini sudah menyumbang uang ke gereja, persepuluhan besar. Saya sudah berdoa, sudah membatal kitab. Tetapi kenapa saya tidak diselamatkan? Tuhan katakan, kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Kadang-kadang kita membanggakan diri sendiri. Saya sudah mengadakan yang terbaik bagi gereja. Kita menuntut. Itu bukan kasih karunia, saudaraku. Saudaraku, yang kedua, melakukan perbuatan baik sebagai rasa syukur untuk apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Jadi bahwa perbuatan baik itu termasuk dengan kasih karunia. Kadang-kala kita, kalau ada yang mungkin dulu berbuat jahat kepada kita, lalu kita sudah sukses, lalu dia minta tolong kepada kita. Kita bilang, oh tidak ada, saya nggak punya duit. Padahal dia sangat membutuhkan. Padahal Tuhan katakan bahwa kita harus melakukan perbuatan baik. Ketika kita sudah melakukan itu adalah kasih karunia, perbuatan baik. Kasih karunia Allah adalah dengan melakukan pekerjaan baik. Kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani, egar, kariti, este, tesos menoi, di atas, pisteos, yang diterjemahkan sebab
adalah karena kasih karunia kamu telah selamatkan melalui iman. Ada penastrasi mengatakan di sini, ini adalah penastrasi yang selalu saya ingat. Jangan hancurkan imanmu dengan masalahmu, tetapi hancurkan masalahmu dengan iman. Karena kalau kita merasa punya iman yang luar biasa, berdoa membaca Alkitab, apalagi ini 100 hari berdoa. Ketika ada masalah itu, tantangan itu, kadang-kadang kita hancurkan iman kita. Seharusnya kita hancurkan masalah kita dengan iman kita. Lalu kemudian, pekerjaan bagi ini dalam bahasa Yunani adalah ergois, agatois, yang diartikan adalah perbuatan-perbuatan yang baik, atau mungkin juga gagasan yang menerangkan yaitu yang baik. Lalu ketiga, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh. Dikatakan dalam 2 Petrus 3:18 ini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang sekarang sebawah di sini yang pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kadang-kala kita umat Kristen hanya bisa menghafal Kejadian sampai Wahyu, sampai kita menghafal Daniel dan Wahyu juga, bagaimana raja-raja, semuanya kita hafal. Tapi bahwa pengenalan akan Tuhan belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Maka dikatakan memang tak kenal tak sayang. Semakin kenal semakin disayang. Bapak Ibu Saudara, bertumbuhlah kata. Lalu bahwa kata kerja bertumbuh adalah perintah, saudaraku. Kata bertumbuh ini dalam bahasa Yunani adalah auxano, yang adalah tumbuh, bertambah, berkembang, dan bertambah besar. Bertambah besar. Kita tahu bahwa kita ini umat Tuhan rajin berdoa dan membaca Alkitab. Tapi tidak ada pertumbuhan kerohanian kita. Kadang-kala kita bahwa kita membaca Alkitab ini menjadi palu bagi orang lain. Saudaraku, ingat firman Tuhan seperti ini. Marilah kepada aku semua yang letih lesu, padahal dia sangat lapar. Coba kita langsung, nggak usah mungkin kasih ayat, tapi kasih makan dulu. Ya, kasih sembako, 1 karung beras, baru kasih firman Tuhan. Jadi bahwa kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, berdoa, mempelajari firman Tuhan, kita harus bertumbuhlah. Kasih karunia. Bertumbuh, dan berkembang. Bertambah besar. Bertumbuh dalam pengertian akan kasih karunia, karena makin baik pengertian kita akan kasih karunia. Makin baik kita akan menjalani hidup sebagai seorang percaya. Cara untuk bertumbuh dalam pengertian akan kasih karunia berarti bertumbuh dalam pengetahuan akan Yesus Kristus. Sebab kasih karunia bukanlah suatu konsep yang abstrak, tetapi suatu pribadi. Kadang-kadang kita suruh orang itu bertobat, tapi kita sendiri tidak mau bertobat. Bagaimana mau mendapatkan kasih karunia? Bagaimana kita katakan bahwa orang itu sombong, padahal kita sendiri pun sombong. Bagaimana kita bilang sama orang itu adalah orang berdosa, padahal kita pun orang berdosa. Bagaimana kita pertumbuhan kita di dalam iman kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, cara kita bertumbuh dalam kasih karunia adalah dengan mengenal Yesus Kristus melalui persekutuan yang akrab dengan Dia. Karena makin baik kita mengenal Yesus, makin banyak kita mengalami kasih karunia-Nya. Jadi bahwa kita harus berusaha makin baik kita mengenal Yesus. Kadang-kala kita hanya mengingat-ingat, tapi kita tidak mengenal Yesus Kristus. Saudaraku, yang dikasih dalam Tuhan, apakah engkau pernah mencurahkan hatimu kepada Tuhan? Apakah engkau memohon untuk intervensi langsungnya? Apakah doamu begitu pribadi sehingga engkau hanya bisa berbisik untuk menyampaikannya? Apakah doamu begitu mendalam sehingga Tuhan sendiri yang boleh mendengar? Dan saya pun rasakan, saudaraku, saya mencurahkan hati saya. Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan saya untuk hidup melayani Tuhan, hidupkan saya. Tapi bilang sama Tuhan. Bayangkan, saudaraku, di Jakarta, telepon saya, Pak Pendeta, sehat enggak? Karena pendeta didoakan. Di Parompong itu dikatakan juga, dimohon maaf, jangan bertemu dengan pendeta Bas Manula. Lalu di Lampung juga itu tadi dikatakan, pendeta Richard Panggabean, rupanya
di Sumatera Selatan sudah didoakan saya. Bahwa pendeta Mas Manulang sedang diisolasi. Jadi bahwa saya mengatakan mencurahkan hatiku kepada Tuhan. Karena kalau kita lebih banyak menceritakan kepada orang lain permasalahan kita daripada ke Tuhan. Itu bukan kasih karunia. Pernahkah kita berdoa untuk suatu yang kita tahu bukan kehendak Tuhan? Tetapi kita tetap doakan itu. Apakah kehendak Tuhan? Seringkali melihat ke belakang lebih baik daripada melihat ke depan. Kadang-kala kita sering mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. Bukan kita melihat ke depan. Kita melihat Yesus. Bagaimana kita mendapatkan kasih karunia? Mengapa kita tidak mengambil beberapa saat hari ini untuk melihat ke belakang dan berterima kasih kepada Tuhan atas doa-doa spesifik yang kita doakan, tapi tidak jawabnya. Karena sekarang kita dapat melihat bahwa itulah bukan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa ketika kita mau setia kepada pengajaran dan didikan Tuhan, kita akan semakin kuat dan mampu menjalani kehidupan kita. Saudaraku, dikatakan sini semakin kuat. Kadang-kala kita pada waktu lemah, justru lemah sekali. Kita lihat di sini, saya akan putar video bagaimana kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Apakah bisa kedengaran, Kak Rina? Videonya nggak kelihatan, Pendeta. Video yang kelihatan. Hanya suara. Ini kelihatan videonya. Belum. Kelihatan videonya. Mana share video ini? Dibikin slide show. Slide show. Ya, baru diklik. Oh, klik. Bisa. Harus keluar pakai video sendiri. Ya, saya akan putar ini video. Ya, mungkin musiknya aja mungkin ya, karena saya lihat ini waktu. Ya, ya, mana? Oke. Ya. Ya. Ya mungkin ini apanya? Kalau di video ini kasih yang sempurna. Ini adalah film bagaimana Yesus pada waktu malam itu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa dan dia menangis. Yesus sendirian berdoa di tengah Getsemani. Kadang-kadang kita merasa sendirian. Apalagi kita umat Tuhan. Dan murid-muridnya pun terkiru pada waktu Yesus berdoa.
Yesus pun dijual oleh Yudas. Dikhianati Yesus. Dia dicaci dan dihina. Dan dia dipukul. Sampai dia terakhir, mungkin kita sudah tahu itu bagaimana film Tuhan Yesus. Dia tidak berdosa, tapi dia harus disalibkan, saudara. Dia dihina, kadang-kadang kita dihina. Atau mungkin kita bisa dibuat menjadi satu alat untuk hujatan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal istimewa untuk berdoa. Ellen G. White mengatakan di sini, jika kita mendengarkan nasihat dengan keraguan dan rasa takut kita, atau berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan jelas, sebelum memiliki iman, maka kebingungan akan meningkat dan semakin dalam. Jadi bagaimana kita mendapatkan kasih karunia kalau iman kita ini belum kita miliki? Dan kita pun akan bingung, pernah kita merasakan bagaimana kebingungan kita? Tanpa doa yang tidak berkesudahan, dan tanpa tekun berjaga-jaga, kita berada di dalam bahaya menjadi semakin lengah, dan berjalan menyimpang dari jalan yang benar. Ketika kita dianggap sepele sama orang lain, ketika kita lemah, justru kita harus semakin banyak berdoa. Jangan kita mengingat, ada mungkin harta kita, ada jabatan kita. Karena mungkin kita salah dimarahin orang, tapi kita marah-marah. Kita harus banyak berdoa. Saya akan menyanyikan lagu favorit saya. Bagaimana untuk mendapatkan kasih karunia? Bagaimana kita untuk mendapatkan belas kasihan dari Tuhan? Selama kita ini harus berdoa, harus ada pertumbuhan, harus ada perubahan. Yang dulu mungkin sombong, yang dulu pelit, yang dulu tidak pernah memberikan persepuluhan, berikan persepuluhan untuk Tuhan. Kita tahu, lihat di sini, virus corona tidak ada ampun. Tetapi dalam Tuhan masih ada kesempatan untuk pengampunan pada Tuhan. 35 hari itu sudah mempelajari firman Tuhan. Pengampunan luar biasa. Dan juga belas kasihan itu. Kita harus terbuka kepada Tuhan, jangan ada tertutup. Saya akan nyanyikan lagu Kalau Ku Cari Damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita cari Yesus, kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau bersama Tuhan, hati kita damai. Bukan karena harta itu damai. Bersama Tuhan,
hatiku tenang. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya percaya kita yang hadir pada malam ini melalui Zoom ini, kita mencari Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Hidup tanpa kasih karunia akan mati. Mati artinya bukan mati secara fisik, tetapi dia akan melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Hidup tanpa kasih karunia. 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan sini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu Saudara, dimanapun saya melayani, saya bilang, masuk ke gereja ini tinggalkan harta, tinggalkan jabatan. Semua di gereja ini sama, hamba Tuhan. Mungkin di luar dia sebagai ketua, atau mungkin manajer, tinggalkan, masuk gereja. Tidak ada yang paling tertinggi, hanya Yesus yang tertinggi. Kadang-kala kita, karena dia mungkin pejabat, di gereja pun pejabat, di luar sana pejabat dia. Di sana dia suka menyuruh-nyuruh, di perusahaannya, di gereja pun menyuruh-nyuruh. Bagaimana kita mendapatkan kasih karunia? Dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Lalu dikatakan sini tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Lalu di ayat 9 ayat inti kita dikatakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya percaya ketika kita merasa lemah, dikucilkan orang, justru di situ akan banyak berdoa. Maka kuasa Tuhan, bayangkan saudaraku, kuasa Tuhan akan bagi orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Saya percaya melalui firman Tuhan pada malam ini. Mari kita akan berdoa untuk kasih karunia. Inilah doa dan harapan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pendeta Manulang. Puji Tuhan untuk pekabaran bagi kita pada malam hari ini yang mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat. Yang pertama, doa akan dilayangkan oleh Pendeta Partomuan Siahaan yang akan mendoakan fokus doa dalam 100 hari berdoa ini, dan dilanjutkan oleh Pendeta J.R. Haflar yang akan mendoakan usulan-usulan doa kita. Mari kita mengambil sikap, kita akan menaikkan doa kepada Tuhan. Pendeta Siahaan, boleh tes suaranya? Tes, selamat malam. Apakah kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran, terima kasih Pendeta. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih pada malam yang indah ini. Pada malam hari yang ke-35, kami bersyukur baru saja hamba-Mu Pendeta Manulang menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kemurahan kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami umat manusia. Bagi yang percaya dan yang menerima Engkau mendapatkan karunia keselamatan. Terima kasih oleh karena pertumbuhan melalui pengenalan akan kasih Tuhan. Kami bisa memiliki satu kerinduan untuk memiliki kehidupan yang berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga hamba-Mu di dalam pelayanan, di jemaat setia budi yang ada di Bandung. Tuhan pertambahkan hikmat akal budi, kuasa dari surga, memberkati hamba-Mu, ibu dan juga anak-anak yang Tuhan telah karuniai. Kami bersyukur ya Tuhan ada waktu bagi kami melalui aplikasi ini. Kami dapat bertatap muka, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Lebih daripada itu,
kami akan menaikkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau berkasihan. Sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan, oh Bapa yang di surga, ampuni kami atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Baik melalui perkataan, perbuatan, sikap, dan hati kami, biarlah Engkau berkasihan, agar ketika kami menaikkan doa permohonan kami, Engkau berkasihan untuk memberikan yang terbaik. Engkau menjawab yang akan memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani hari-hari pergumulan di dunia yang sementara ini. Bapa yang di surga, sementara kami hidup di tengah-tengah wabah COVID-19, Engkau melihat banyak jiwa-jiwa, banyak korban yang sudah mendahului kami. Kedukaan dan air mata ada di mana-mana. Ya Tuhan yang di surga, kiranya Engkau memberikan penghiburan bagi yang berduka, kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah. Agar di tengah-tengah wabah COVID-19 ini kami dapat lebih berhati-hati, semakin mempererat hubungan kami dan mengingat bahwa situasi di mana kami berdiri di saat ini adalah waktu bagi kami untuk mempersiapkan diri kami. Kami mau dan kami rindu agar kami memiliki pengharapan, bertumbuh dalam iman, di dalam kasih, di dalam kebenaran, dan kami memiliki satu masa depan yang walaupun untuk seketika waktu lamanya, boleh saja Tuhan Engkau mengizinkan kami untuk beristirahat. Tapi kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang akan memberikan jaminan dan kemenangan. Kami berdoa bagi hamba-hambamu, Bapak Presiden, dan juga jajaran di dalam kepemerintahan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kepada mereka hikmat di dalam menangani wabah COVID-19 yang terjadi di negara kami ini. Biarlah Engkau berkasihan ya Bapa untuk memberikan satu kerjasama melalui komando hambamu Bapak Presiden Jokowi yang akan diteruskan kepada pejabat-pejabat dan pemerintah-pemerintah yang ada di seluruh daerah di Indonesia ini untuk bisa bekerja sama, satu tim untuk memberikan satu rencana ataupun cara-cara untuk menangani wabah COVID-19 ini. Kami memohon ya Tuhan, agar kiranya Engkau berkasihan. Biarlah wabah ini dapat segera berakhir. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dan yang telah menyampaikan kesaksian sampai pada hari ke-35 ini, biarlah melalui kesaksian yang dibagikan, iman kami yang mendengarkan akan semakin bertumbuh. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini untuk mempertahankan kebenaran di tengah-tengah lingkungan dunia yang penuh dengan dosa ini. Ya Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan kuasa-Mu, hidup dan mati kami ada di tangan-Mu. Kami juga memohon berkat, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kuasa dari surga bagi hamba-hamba-Mu yang melayani dari Departemen Kependetaan GC, Divisi, Uni, Conference maupun daerah. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka ketabahan dan kekuatan untuk terus senantiasa bergumul, menaikkan doa permohonan, agar mereka sebagai bapa rohani dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan semangat dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami dapat bersama-sama
untuk melakukan apa yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Ya Bapa yang di sorga, kami juga berdoa dan memohon bagi saudara-saudara kami yang bergumul di seluruh Timur Tengah dan di wilayah Asia, yang oleh karena mempertahankan iman, mereka setia dan selalu setia. Mereka harus menukar dengan pengorbanan, aniaya, bahkan mungkin juga kematian. Tuhan yang di surga, biarlah kiranya bagi mereka yang Engkau izinkan untuk mengalami satu karunia, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan agar mereka tetap setia dan menjadi contoh bagi kami umat-umat-Mu untuk dapat menjadikan kebenaran dan kesetiaan kami kepada Engkau yang terutama di atas segala-galanya, bahkan di atas kehidupan kami sendiri. Bapa, kiranya Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Sebagai umat-umat Tuhan yang Engkau asingkan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, biarlah kami dapat menjadi mercusuar untuk membagikan betapa besar rahmat kasih karunia yang Engkau berikan bagi umat manusia. Kiranya Tuhan Engkau mempertambahkan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin gereja kami yang ada di General Conference. Biarlah Engkau berkasihan untuk memberikan satu kekuatan ketika pertemuan GC Session ditunda, yang akan dijalankan pada tanggal 20 sampai tanggal 25 Mei tahun 2021 di Indianapolis. Biarlah rancangan-rancangan yang telah disusun, rencana-rencana rohani akan memiliki fokus dan tujuan untuk pergerakan pekerjaan karya Roh Kudus yang akan mempersiapkan umat-umat Tuhan untuk dapat bekerja dan menyelesaikan pekerjaan penginjilan dan rahmat kasih karunia-Mu. Oh Bapa, kami memohon, biarlah di masa-masa saat ini, kami dapat mempersiapkan diri kami untuk hidup lebih baik selagi pintu kasihan belum tertutup. Kami rindu ya Tuhan, agar kami dapat bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami dapat melakukan yang terbaik sebisa yang kami lakukan. Engkau yang menyempurnakan, kami dapat dilayakan untuk menerima karunia hujan akhir. Oh Tuhan, semuanya ini kami hanya bisa memohon. Biarlah Engkau berkasihan untuk memberikan yang terbaik bagi masing-masing kami. Biarlah Engkau akan mendengarkan doa-doa kami ini, sementara doa ini akan diteruskan oleh hamba-Mu, Pendeta Haflar. Bapa di surga, menyambung doa hamba Tuhan, Pendeta Pertemuan. Saat ini kami kembali datang kepadamu berterima kasih karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Basman Manulang. Biarlah Tuhan berkati hamba Tuhan ini, berkati keluarga, berkati pelayanan mereka. Dan sebelum kami naikkan usulan doa kami juga Tuhan, terlebih dahulu ampuni kami, layakkan kami untuk menaikkan permohonan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami memohon kesembuhan bagi mereka. Khususnya kami berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Ishak Suherman, Saudara Floyd Rebok yang ada di Amerika, Pendeta Jeki Runtu, Ibu Nelly Runtu Borunenggolan yang saat ini sementara rawat di ruang isolasi Rumah Sakit Advent Bandung. Begitu juga Pendeta Asep Supriyatna, Ibu Erginting, Royke S, Ibu Lamria Mamora Tambunan. Kemudian kami juga berdoa untuk Ibu Lili Pinontoan, Ibu Tutorong yang adalah mertua dari Bapak Darmadi, Budi Darmadi. Kami juga berdoa untuk Bapak Depak Pahan, Bapak Anton Silalahi, Ibu R. Panjaitan Boru Simbolon,
Bapak Linton Hutagaul, Bapak Nofri Langi, Bapak Laster Limbong, Bapak Jimmy Simanjuntak, Bapak Eneri Gultom dan anak Sky dan Saudara Akos. Saat ini Tuhan, mereka terpapar dengan penyakit. Kami percaya sakit yang diderita Tuhan tahu. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk memperoleh kesembuhan untuk saudara-saudara kami ini, untuk hamba-hamba Tuhan. Makanan, minuman yang diberikan, Tuhan berkati. Dokter-dokter yang merawat, perawat, memberikan hikmat dari surga, sehingga dapat merawat, dan saudara-saudara kami ini boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lainnya, yang saat ini terkena dengan cancer survivor. Kami berdoa untuk Ibu Mena Fernandes Borumanurung. Kami juga berdoa untuk Ibu Timotius Molana, Ibu Betty Pintoko, Ibu Tiomsi Gultom, Ibu Dewi Ginting, Adrian Kumat, dan Abigail Rosjanturi. Tuhan, mereka dalam keadaan yang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan dengan uluran tangan-Mu boleh menjamah penyakit, menjamah saudara-saudara kami ini. Sehingga mereka juga memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah saudara-saudara kami ini pun di tengah-tengah sakit apapun yang dirasakan, mereka tetap memuji, membesarkan nama Tuhan karena Tuhan selalu memberkati mereka. Dan biar Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah menjawab doa, di mana Tuhan, hamba Tuhan Pendeta Rudi Situmorang, telah memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih untuk jamahan Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan bagi hamba Tuhan ini. Bapak, kami juga berdoa, ingin menaikkan permohonan kepada Tuhan, permohonan agar Tuhan memberkati para medis seluruh rumah sakit Advent yang ada di Indonesia ini. Baik di Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan Manado. Mereka berada di garda terdepan. Biarlah Tuhan menolong dengan hikmat-Mu hamba-hamba Tuhan ini, para medis, dokter, perawat, boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan berkati keluarga yang mereka harus tinggalkan karena tugas pelayanan mereka. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, dan mereka boleh merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk relawan yang berada di garda terdepan, agar mereka dapat diberikan kekuatan dan berikan kesehatan. Antara lain, Dior Manta Tambunan, Jetro Sinambela, Liliana Endang Saputra, dan juga Siska Sari Purba. Tuhan berkati mereka. Mereka telah memberikan diri mereka, memberikan tenaga mereka, pikiran mereka, untuk berada di depan membantu melayani di dalam bidang kesehatan. Tuhan tolong mereka dengan kesehatan yang sempurna. Berdoa untuk orang-orang muda kami yang saat ini sementara mencari pekerjaan dan juga yang sementara mencari pasangan hidup. Saat ini Tuhan, kami tahu pada saat COVID-19 ini tantangan besar adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan. Kami tahu Tuhan, biarlah Tuhan membukakan jalan yang terbaik bagi orang-orang muda kami. Juga yang mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka, pasangan yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa khusus juga untuk keluarga Christopher Firman, keluarga pendeta muda Rolandes Sihotang, keluarga Bapak Lukas Baitekan, yang sedang menunggu kelahiran anak mereka. Tuhan campur tangan sehingga apabila tiba waktunya, para ibu-ibu dapat melahirkan dengan baik, dan bayi yang lahir adalah bayi yang sehat, dan biarlah Tuhan menolong semuanya dapat bertumbuh dengan lebih baik lagi. Berdoa khusus untuk Bapak Robert Damaling yang saat ini menginginkan memperoleh visa
akan memperpanjang visa di Amerika Serikat. Kiranya Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan menolong. Kami percaya dengan tangan kasih Tuhan, Bapak Robert Nemaling boleh memperoleh visa yang mana dia dapat melakukan kegiatannya dengan baik, tidak kurang apa-apa. Kami juga berdoa ya Tuhan pada malam hari ini, berdoa khusus untuk keluarga Kondoy, di mana Tuhan telah mengizinkan Bapak Tio Kondoy untuk beristirahat sementara waktu. Tuhan berikan penghiburan bagi keluarga besar, sehingga mereka boleh merasakan berkat Tuhan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Kami mau serahkan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan akan berikan yang terbaik sesuai dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan dengar doa kami. Terima kasih untuk keselamatan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih para pendeta yang telah memimpin doa syafaat pada malam hari ini, dan kita sudah berada di penghujung acara kebaktian kita pada malam hari ini, dan kita akan menutup ibadah kita. Doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta B. Manulang. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, pada malam ini kami datang pada Tuhan merendahkan hati mengucapkan syukur, terima kasih padamu Tuhan. Kesempatan Tuhan masih mengizinkan kami bernapas dalam hidup sehat. Terima kasih Tuhan kami sudah mempelajari firman Tuhan dalam hari yang kelima, berdoa dalam kasih karunia. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Ketika kami menerima kasih karunia, kami akan bertumbuh kerohanian kami. Yang dulu mungkin sombong menjadi yang ramah. Yang dulu tidak setia memberikan persepuluhan akan setia memberikan persepuluhan. Yang dulu yang gampang sakit hati, dan kami pun akan gampang untuk menasihati dan juga mengasihi dan juga mengampuni. Biarlah pokok-pokok doa yang sudah kami sampaikan, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati Mama Tuhan, khususnya yang ada di Sumatera Selatan, dan juga yang hadir pada malam ini melalui Zoom ini. Kami percaya kasih karunia Tuhan yang memberkati kami. Tuhan akan selalu menunjukkan bahwa tubuh kami adalah bait Allah Bapa Kudus, bahwa tubuh kami adalah milik Allah. Maka kami serahkan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Maka penyakit apapun tidak akan masuk ke dalam tubuh kami, karena kami selalu mengundang Yesus di dalam tubuh kami. Karena kami masih rindu untuk hidup, untuk melayani Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Manulang untuk pelayanan pada malam hari ini bersama dengan Ibu dan anak-anak. Dan terima kasih juga kepada semua partisipan dan Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Kami mengundang kembali besok malam yang ke-36 kita boleh hadir bersama-sama di Zoom ini untuk melanjutkan ibadah 100 hari berdoa kita. Persilakan Kak Vera untuk informasi kita malam berikutnya.